Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apapun yang akan datang dan terjadi pada bulan Mei 2022 ya. Oke, kita lihat aja apa isinya kayak gimana, aku juga belum tahu ya. Nanti kita sama-sama cek aja ya. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Gimana? Udah mau Idul Fitri, Lebaran? Maaf ya kalau aku ada salah, ada kurang-kurang ya. Maaf kalau aku selama ini kadang mungkin ada salah perkataan, salah perbuatan ya, kelebihan dan kekurangannya, dan aku juga akan memaafkan kalian ya. Jadi kita sama-sama saling memaafkan ya. Oke. Ini bukan pick a card ya, nggak usah dipilih-pilih. Yaudah, semoga nanti di Idul Fitri kali ini akan kembali fitrah, akan seperti terakhir kembali ya, dimaafkan dan dihapus segala dosa-dosanya ya. Kita saling maafkan juga, kita mulai semuanya dari awal ya. Semoga Idul Fitrinya memberikan kebahagiaan bersama orang-orang tersayang dan terkasih ya. Oke, kita langsung mulai aja. Apapun yang akan datang dan terjadi bulan Mei 2022. Aku lihat kayaknya ada, mungkin kamu menunggu seseorang ya. Menunggu seseorang atau ya kayak ada seseorang atau sesuatu yang kamu tunggu. Nah, mungkin kamu bakalan dapat kabar sih. Aku ngerasanya bisa jadi kabarnya itu lebih dari satu orang yang kasih kabar ke kamu atau kirim pesan ke kamu ya. Tapi aku ngerasa kamu itu ada energi kayak marah atau sebel sama orang itu ya. Nah, salah satu yang bikin kamu sebel itu bakalan kasih kabar atau kirim pesan ke kamu. Berarti di sini adanya komunikasi ya. Ini bisa jadi kamu udah merasakan, bisa jadi nanti ya merasakannya. Nah, aku lihat di sini ada sesuatu yang bikin kamu tuh kepikiran. Kayak ada beberapa hal ya, lebih dari satu hal sih, makanya aku bilang beberapa hal. Ada beberapa hal yang bikin kamu kepikiran, dan kayak pikiran kamu tuh cukup bercabang-cabang ya. Tapi aku ngerasa ya untuk keuangan atau rezeki sih kayaknya masih oke sih, nggak terlalu ini banget kayaknya ya, nggak terlalu low banget juga. Terus aku lihat di sini kamu lebih semangat sih, lebih semangat atau lebih percaya diri gitu buat action atau buat melakukan sesuatu nih. Kayak ada sesuatu yang kamu lakuin terus kamu kayak lebih semangat atau lebih percaya diri, lebih confidence lagi buat ngelakuin itu ya. Kayak lebih mantap gitu sih aku lihatnya. Nah, terus aku lihat di sini mungkin kamu ada sebuah perjanjian ya, perjanjian atau nggak harus perjanjian yang formal sih. Mungkin kayak ada satu ungkapan sih, ada satu pengakuan atau pengungkapan yang kamu sampaikan ke seseorang. Nah, itu tuh kamu kayak yaudah gitu, kamu bakal dipegang gitu janjinya nanti sama orang itu. Mungkin kamu menyampaikan sesuatu ya, berkata sesuatu, terus itu yang bakalan diingat sama seseorang. Kayak kamu ya janjilah sama orang itu. Ada suatu perjanjian kayaknya ya.
Ini kamu kayak malu-malu ya. Malu-malu kenapa ya? Aku ngerasa kayak ada seseorang yang malu-malu gitu. Apakah itu berkaitan dengan seseorang yang kamu suka atau kamu punya feeling ke dia? Jadi kamu kayak malu-malu. Bulan Mei ini kamu nggak terlalu bisa mengatur waktu sih. Jadi aku saranin supaya bisa mengatur waktu. Dan buat yang kalian bekerja atau berkarir, kalian cukup sibuk kayaknya bulan ini ya. Mungkin bakal ada omongan-omongan yang mengganggu kamu ya. Jadi aku harapkan sih jangan terlalu kemakan omongan orang lain. Jangan terlalu didengerin juga orang ngomong apa ya. Terus ya udah dengerin, tapi ya udah jangan dimasukin ke hati, jangan dibawa perasaan ya. Mungkin omongan-omongan itu bakal ngeganggu kamu, atau itu omongan itu keluar dari orang-orang yang kamu nggak suka, atau memang omongannya nggak berbobot ya, nggak berkualitas. Jadi tuh kamu kayak nggak suka ya ada omongan-omongan itu, kayak ya kesel juga ada ya. Jadi kamu nggak mau dengerin mereka ngomong apa. Tapi bagus sih kalau emang nggak bermanfaat banget, nggak berfaedah omongannya, ya udah nggak usah dengerin kali ya. Untuk emosional kamu di bulan ini ya sekitar 50-60% lah, agak sedikit emosional. Ya mungkin itu berkaitan sama seseorang yang gak kamu suka, atau seseorang yang bikin kamu emosi. Kamu cukup berani sih melawan orang itu, kalau orang itu bikin kamu kesel. Kayak kamu gak tinggal diam gitu ya. Di sini bakalan ada sedikit konflik ya sama seseorang kayaknya. Dimulai dari kesalahpahaman, hati-hati. Terus dimulai dari ya beda prinsip atau beda cara pandang kalian ya. Jadi itu yang bakalan menyinggung perasaan. Nanti takutnya kamu sedih, kecewa ya kalau ada orang yang ngomong sembarangan gitu ke kamu ya. Karena ini bulan Mei ada liburan ya, cuti, holiday. Mungkin beberapa kalian bakalan liburan, entah trip kemana, traveling, bepergian jauh, atau trip yang nggak terlalu jauh, bisa juga sih. Di sini ada beberapa kalian yang bakalan liburan, atau mungkin kalian pulang kampung bisa, atau ke rumah sanak saudara ya kan, karena libur Idul Fitri ya, buat kalian yang merayakan. Tadi kan aku bilang kan secara emosional sekitar 50-60% ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi lain, ada hal-hal yang bikin kamu tenang sih. Entah ada hal-hal yang bikin kamu tenang, atau memang bulan ini kamu sebenarnya cukup tenang, tapi ada juga hal yang bikin kamu emosional ya, gitu. Kamu lebih let it flow sih bulan ini, kayak ya udahlah, yang terjadi aja lah, terserah apa, ya. Ya tapi hati-hati nih ya, setenang-tenangnya kamu bisa juga orang kan menyakiti kita ya, kan kita nggak tahu ya orang bakalan gimana ke kita nggak bisa kontrol orang bakalan ngelakuin apa. Nah di sini juga ada yang tersakiti atau sakit hati, jadi hati-hati sih menurut aku. Dan aku ngerasa ada hal-hal yang bikin kamu kepikiran, tapi moodnya kamu sih masih oke sih, nggak yang stres banget ya, belum yang stres banget sih aku lihat. Tapi kita lihat nanti lagi ya. Nah di sini bulan ini kamu udah bisa memfilter siapa-siapa aja yang bakal dekat sama kamu, siapa-siapa aja orang yang kamu males deket sama dia. Misalnya orang-orang yang cari-cari masalah ya, pasti kita males kan deket orang-orang kayak gitu. Kamu udah bisa sih kayak protect diri kamu dari orang-orang toksik, atau dari orang-orang yang bakal nyakitin kamu gitu ya kalau kamu deket-deket. Bagus sih menurut aku ya. Jadi gak sembarangan gitu loh orang yang bisa deket sama kamu. Jadi kamu juga gak sembarangan deket sama orang gitu ya. Terus aku lihat di sini hati-hati ya, jangan terlalu gampang baper. Maksudnya tuh jangan terlalu gampang baper kalau misalnya ada orang yang salah ngomong ke kamu, atau kamu sakit hati karena omongan orang lain, ya udah nggak usah dimasukin hati, nggak usah didengar ya, anggap angin lalu aja. Jadi kamu juga nggak
apa ya, nggak terlalu kesel-kesel banget lah hati kamu ya, jadi nggak ada menyimpan amarah atau kebencian sama seseorang. Kalau ada amarah atau kebencian, hal negatif yang kamu simpan, nanti juga bakalan hal negatif itu berpengaruhnya ke kamu juga. Jadi nggak usah ya simpan-simpan hal negatif kayak gitu, benci atau marah ke orang lain. Di ini aja, di let go aja gitu, lupain ya kalau bisa. Terus bulan ini kamu ngerasa kayak capek, lelah ya sama keadaan. Mungkin ada sesuatu atau seseorang yang bikin kamu kayak, aku nyerah deh, capek deh gitu. Ini benar-benar sungguh melelahkan gitu. Nah, bulan ini mungkin ya seseorang atau sesuatu yang tadinya kamu miliki ya, yang tadinya kamu nggak mau lepaskan, bulan ini tuh kamu jadi lebih santai, kayak ya udahlah, kalau emang bukan milik kamu ya udah gitu, kamu pelan-pelan melepaskan, atau kalau ini bukan rezeki kamu ya udah nggak usah dipaksain. Nah, kamu lebih kayak gitu, lebih pasrah kali ya mungkin ya. Ada keikhlasan juga sih, pasrah dan ikhlas dan mau merelakan. Mungkin bulan ini ada seseorang yang mencoba dekat ke kamu ya, mendekati atau menghampiri kamu. Kamu tuh welcome aja sih sama orang itu. Mungkin kamu mikirnya gini kali ya, selama dia baik ya udah kamu welcome aja gitu. Tapi kamu juga tetap siap siaga nih, kayak mempersiapkan. Kalau misalnya dia ngelakuin ini kayak gini ke kamu bakal kayak gimana ya, kalau dia ngelakuin itu kamu bakalan respon gimana. Nah, kamu tuh kayak udah siap ya kalau terjadi sesuatu ke kamu ya. Aku lihat di sini ada yang kamu fokusin juga ya bulan ini kayaknya, tapi kamu masih kayak belum totalitas nih buat fokus ke hal itu ya, kayak masih 2-30% lah kamu fokusnya ke situ. Tapi ya ada sesuatu sih yang memang kamu fokusin. Kalau emang kamu serius dan pengen menghasilkan ya kamu harus berusaha lebih lagi, maksimal fokus ke hal itu ya. Bulan ini mungkin terkait relationship atau love life ya. Aku lihat kayaknya kamu masih terikat sama seseorang deh, masih terikat atau masih terkoneksi, terhubung sama seseorang. Koneksinya masih ada dan kamu ngerasa susah lepas sama orang itu ya. Mungkin bisa dibilang ini koneksinya kamu nggak begitu happy atau bikin kamu kesel, bikin kamu marah, stres. Bisa dibilang juga mungkin koneksinya sedikit toxic, tapi kamu selalu terikat sama orang itu ya. Masih ketarik-tarik energinya sama orang itu. Nah, buat kamu yang masih belum move on atau masih proses healing, aku lihat di sini kayak kamu tuh masih suka kepikiran seseorang dari masa lalu masih kamu pikirin, atau kamu masih galauin, atau kamu masih menunggu seseorang dari masa lalunya kamu ya. Padahal ada tuh beberapa orang yang coba mendekati kamu, tapi kamu fokusnya ke satu orang aja aku lihat. Iya. Serumit-rumitnya hidup kamu di bulan Mei, secomplicatednya di bulan Mei kehidupan kamu selalu berusaha di bawah happy. Ya, kamu berusaha ya udahlah nikmatin aja, happy aja lah. Bagus ya menurut aku. Kamu masih bisa menjaga mood kamu ya. Ya udah di bawah happy aja sama kamu, nggak mau yang sedih-sedih gitu. Untuk rezeki dan keuangan ya mungkin kamu bakalan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Iya gitu, dan bisa dibilang keuangan kamu oke juga sih ya, nggak yang tipis-tipis banget, nggak yang habis-habis banget kayaknya keuangannya, masih oke lah aku lihatnya. Ada sesuatu yang mau kamu lakuin, mungkin sesuatu yang baru ya mau kamu lakuin. Fokusnya kamu lagi kepikirannya ke situ juga sih. Mungkin ada yang bantu juga ya, yang kamu baru mau lakuin ini. Iya, kamu udah cukup persiapannya sih untuk ngelakuin hal itu. Misalnya bisnis atau apa gitu ya, kamu udah cukup persiapan dalam melakukan hal itu. Dan aku lihatnya untuk keuangan kamu juga kayak ini sih, lebih memperhitungkan lagi ya, istilahnya kamu lebih memperhitungkan, gak gampang buat mengeluarkan uang aku lihatnya di bulan ini ya.
Kamu rasanya tuh kayak mau menghemat atau nggak mau hambur-hamburkan uang sih. Iya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bikin keuangan kamu tuh galau. Ya, kamu galau sama keuangan kamu. Bulan ini kamu banyak merenung, banyak berpikir, banyak mencari pencerahan ya. Banyak menyendiri juga aku lihatnya. Buat kalian yang lagi single ya, kayaknya kamu mungkin bakal deket sama seseorang. Intens, dekat, mungkin juga sedekat itu. Aku ngerasanya sih yang single ya, entah kenapa ya. Ini kamu ada memberikan batasan mungkin ke seseorang, tapi kamu masih suka mengingat orang itu. Di bulan Mei ini, masih suka flashback mengingat orang itu. Padahal kamu sama dia tuh ada batasan, ada sesuatu yang bikin kalian berjarak lah ya. Sesekali kamu galau tuh, ada ya, sesekali kamu kayak berdiam diri, menyendiri. Ada sesuatu sih yang kayak bikin kamu sedih. Tapi belum sampai yang terpuruk banget sih ya. Iya. Terus mungkin juga ada aspiration sama seseorang. Kayak kalian tuh pengen bersama gitu berdua, tapi kayak ada sesuatu yang menghalangi kalian. Iya, itu bikin kalian jadi kayak ada jarak di antara kalian. Tapi kalian sama-sama mau terbuka sih. Di sini ada seseorang yang bikin kamu terpesona loh. Kayak kamu tuh mengidam-idamkan dia atau menginginkan dia ya, atau terpesona. Kagum mungkin kamu sama dia. Dan pikiran kamu tuh ke orang itu terus. Ya, pikiran kamu ke seseorang yang kamu ada perasaan mungkin ke dia. Ada feelingnya. Tapi bulan ini aku ngeliat sebuah jalan ya, sebuah jalan yang cukup terang, cukup cerah. Entah soal apa ya, ini kan general ya, bisa jadi soal bisnis atau pekerjaan, tapi aku lihat tuh kayak ada jalannya di sini. Iya, bakal ada yang bantu kamu sih. Karena mungkin ya kamu memang masih butuh bantuan, jadi bakal ada yang bantu. Cukup cerah sih perjalanannya, prosesnya nih. Ya. Dan aku ngerasa bulan ini kayak kamu lagi kangen atau rindu sama seseorang ya. Ada sesuatu yang kamu tutupin sih, kamu belum bisa terbuka ya. Belum bisa mengungkapkan hal itu, tapi kamu kangen sama seseorang. Mungkin orang itu juga kangen sama kamu ya. Iya, ada perbedaan sih kamu sama dia, aku lihatnya nih. Bulan ini kamu mencoba terbuka tentang perasaan. Bisa vice versa, entah kamu yang terbuka tentang perasaan kamu ke orang lain, atau mungkin orang lain yang terbuka atau mengungkapkan perasaannya ke kamu, atau ada sesuatu yang pengen ditawarkan gitu, entah hubungan, entah perasaan, bisa kamu atau dia nih ya, vice versa. Bulan ini mungkin ya sebagian dari kalian akan ada pertemuan sama seseorang, pertemuan yang mungkin kamu suka gitu ya, punya feeling sama dia, dia juga punya feeling sama kamu. Aku lihat di sini kayak ada pertemuan, terus kalian kayak saling malu-malu mau, tapi ya mungkin dia sefrekuensi sama kamu ya. Ya cocok aja sih, karena aku ngeliat kayak kalian sama-sama punya perasaan. Ya, kan happy ya kalau sama-sama punya perasaan tuh kalian bertemu ya, dipertemukan sama semesta. Bisa jadi orang yang baru kamu kenal, bisa jadi sebagian yang memang udah lama kamu kenal sih, terus kamu kayak baru ketemu gitu. Bulan ini ada sesuatu yang kamu perhitungkan ya, entah siapa, kayak kamu lagi hitung-hitung gitu ya. Ada perhitungan aku lihatnya di sini yang berhubungan sama angka-angka, bisa, atau sebuah waktu atau tanggal. Misalnya kamu merencanakan liburan, jadi kamu tentuin tanggalnya. Misalnya kamu ada sebuah perhitungan yang berhubungan sama angka-angka, mungkin itu terkait sama bisnis atau usaha kamu, bisa juga ya, yang berhubungan sama keuangan bisa juga. Nah, aku lihat di sini bulan ini kamu lebih memilih buat menenangkan diri sih, menenangkan diri, pikiran sama hati. Soalnya ada keraguan-keraguan gitu aku lihatnya. Kan di sini ada kartunya yang bilang mungkin bulan ini kamu bakalan ketemu seseorang. Bisa jadi seseorang yang kamu suka atau kamu ngerasa cocok dan sefrekuensi sama dia. Aku lihat di sini kamu kayak pelan-pelan mau membuka hati juga, atau kayak pengen ada keinginan buat bersama dan punya hubungan sama dia. Kamu ngerasa cocok sama dia sih, ya. Terus kamu juga welcome sama kehadiran dia, nggak yang menutup hati atau menutup diri.
bulan ini tuh ya kamu ngerasa kayak happy, seneng dari sisi keuangan juga ya. Terus pikiran kamu tuh jadi lebih tercerahkan. Mungkin ya ada ini kan waktu-waktu libur ya. Jadi lebih santai, mungkin pikirannya tuh lebih refresh juga. Aku lihatnya lebih bersyukur sama apa yang kamu dapetin ya. Bisa bersyukur gitu ya sama apa yang kamu dapetin di bulan ini. Pikiran kamu juga lagi lebih positif aku lihatnya. Nah, di bulan ini kan kalau buat kamu yang lagi traveling atau bepergian, kamu bakalan membuat kenangan-kenangan atau memori yang baru ya. Tapi bisa juga bulan ini kayak kamu merindukan seseorang, terus kamu lagi flashback, lihat foto-foto ya, lihat kebersamaan kalian yang dulu ya. Atau bisa jadi nih bakal ada pertemuan sama seseorang ya, jadinya kamu kayak membuat ini memori yang baru sama seseorang ya, kenangan yang baru nanti. Oke sih ya. Terus aku lihat di sini bakal ada seseorang ya yang menghampiri kamu tadi, atau mungkin seseorang yang memang kamu suka, bisa jadi ya dia aja gitu yang punya perasaan sama kamu. Ya. Ada seseorang yang bakal mendekati gitu ya, terus bakalan flirtingin kamu, terus kamu juga sebenarnya agak menyambut atau merespon juga sih. Dan salah satu dari kalian tuh pengen ketemu entah buat ketemu aja atau sekedar ngedate gitu ya. Di sisi happy-nya juga ada hal-hal yang bikin kamu galau sebenarnya ya. Lagi baper-bapernya juga ada karena adanya batasan dan yang berjauhan juga ada. Hati-hati dijaga nih kata-kata atau perbuatan, jangan sampai yang punya hubungan bisa putus, bisa selesai hubungannya ya, dijaga hubungannya, di-maintain lagi ya. Nah, aku lihat bulan ini kamu ada keinginan sih, buat kamu yang punya hubungan toksik atau dekat sama seseorang yang toksik, kamu tuh pengen lepas atau pengen bebas dari orang itu ya, dari orang yang toksik atau hubungan yang toksik. Karena aku lihat di sini kamu susah banget lepasnya ya, yang tadi di kartu yang awal kayak kamu masih ngerasa terikat sama seseorang yang toksik, atau ngerasa ya susah gitu lepasnya, entah itu twin flame kamu atau karmic relationship ya. Tapi kamu ada keinginan buat healing ya. Aku lihat di sini hati-hati ya, jangan gampang baper. Tuh ada lagi kartunya, jangan gampang baper, jangan terlalu dibawa perasaan apa-apa tuh ya. Lebih dibawa santai aja sih. Bulan ini mungkin beberapa dari kalian lebih fokus sama kesehatan, banyak olahraga atau banyak misalnya melakukan hal-hal yang bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati ya, kehidupan yang seimbang, olahraga ya, lebih mencintai diri sendiri juga, melakukan banyak self care, misalnya ke salon ya, atau spa atau apa gitu ya, buat yang feminin ya, buat yang cewek-cewek biasanya. Dan kamu memilih buat lebih happy sih aku lihatnya di bulan ini. Dan merasa ada chemistry sama seseorang di bulan ini, merasa cocok, merasa punya kemiripan atau kesamaan hobi atau apa ya. Cukup ini sih, cukup fun di bulan ini. Aku ngerasa buat kalian yang lagi jatuh cinta atau lagi ini ya, berapi-api gitu asmaranya. Oke, ini aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak atau inisial ya dari nama kalian atau nama seseorang mungkin yang bakal berhubungan sama kamu di bulan Mei ya. Di sini ada zodiak Virgo, Sagittarius, Libra, Leo, Aquarius, Pisces ya. Inisial hurufnya ada D, N, R, K, G, U, F, V, J, O, C, E, I, Q. Yes, oke, ini gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, man and soul. Bye-bye!